Anda masih bersama kami dalam program Merah Putih, disiarkan langsung dari Studio Nusantara TV Jakarta. Anda juga bisa menyaksikan program ini melalui live streaming di channel YouTube Nusantara TV Official. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga silakan berkomentar di kolom komen yang ada di channel YouTube kami. Bagi Anda penonton yang akan mudik, pastikan Anda memeriksa kendaraan atau transportasi yang Anda gunakan dan persiapkan diri Anda. Seperti kata Pak Wildan tadi, walaupun microslip itu tapi danger ya Pak ya. Nah, cuma ini yang menarik nih, Bu Hera. Pemerintah memberikan banyak sekali paket-paket yang menurut saya itu bisa membagikan para pemudik lah ya. Diskon tarif tol ya. Kemudian kalau mau naik pesawat juga tiket pesawat harganya lebih turun dibanding tahun lalu. Cukup atau perlu apa lagi? Pertama mungkin yang tentang mudik gratis ya. Oh ya, mudik gratis. Berkaitan juga tadi tentang keselamatan. Kalau yang saya perhatikan dari tahun lalu, itu kan para pemudik dan pengemudinya itu akan diberangkatkan dari satu tempat gitu ya Pak ya. Kemudian waktu menunggunya lama gitu. Jadi termasuk juga yang tahun ini saya sempat tanya-tanya itu ada yang ikut mudik gratis dan mereka akan berkumpul di jam 2:30 pagi. Berkumpul di 2:30 pagi, tapi mereka yakin nanti ini pasti berangkatnya ini jam 10 paling enggak gitu. Itu kan Sahur di situ ya. ya itu kan sudah Melelahkan. bikin kelelahan lebih Iya. awal untuk pemudiknya sendiri, apalagi pengemudinya mungkin kan, karena pasti saya yakin pasti disuruh standby gitu kan, dengan segala persiapannya gitu. Artinya bagaimana sih manajemen mudik gratis ini lebih apa ya, lebih manusiawi lah gitu ya Oke. kan, penyelenggaraan transportasi yang manusiawi. Kemudian kalau tadi yang work from anywhere mungkin itu juga bukan cuma berdampak ke sekarang tapi nanti ke arus baliknya, karena kan kita tahu setelah Inpres yang tentang efisiensi seperti itu kan ada kebijakan dari BKN untuk work from anywhere setiap selama 2 hari ya. Selama 2 hari dalam sepekan. Artinya nanti ada kemungkinan juga arus baliknya ini Pak, hari-hari kepadatannya mungkin akan tersebar juga karena Pas ada arus balik ya. pada arus balik seperti itu. Dan belum ada imbauan kan pada hari pertama masuk kerja harus halal bihalal gitu kan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini akan mempengaruhi masyarakat untuk memutuskan kapan mereka akan kembali ke kota masing-masing tempat mereka berdomisili seperti itu. Kemudian diskon tarif tol ya itu akan mempengaruhi juga untuk sebagian masyarakat mungkin, dan menarik ya karena seperti angkutan mudik itu saya kalau nggak salah hitungannya yang terfasilitasi untuk baliknya itu kan hanya sekitar 30% ya. Mungkin ini opportunity juga buat Pak Ateng berarti memanfaatkan nih pada saat arus baliknya masyarakat tuh akan naik angkutan apa Iya, gitu. Ya di situ mungkin ada opportunity tapi ada challenge juga seperti itu. Gimana Mungkin Pak itu Ateng sih. menjawab tantangan ini? Ya, jadi kalau itu sebagai satu peningkatan demand kita kan 86 aja sih. Iya, Artinya iya. kita pasti menyambut itu dengan sesuatu Iya. yang Tapi kita ada nggak sih senang. pengaruhnya yang terasa mulai sekarang ini soal diskon Kalau tarif tol? sebentar, yang jelas begini, saya menarik kita membahas yang tadi disampaikan Pak Wildan segala bahwa ini kemudian work from anywhere sebagai salah satu solusi yang itu memperpanjang masa angkutan Lebaran ini menjadi lebih panjang gitu kan. Nah kita mesti melihat dengan lebih jernih. Tadi Jenderal Agus juga sampaikan kan bahwa Sumbu 3 dilarang lewat ya. Pasti itu pasti berkurang kalau memang pada waktu itu terjadi nih. Nah yang menjadi persoalan adalah berarti sesungguhnya angkutan jalan itu benar bahwa secara reguler saja sudah terlalu berat menahan Overload. beban terhadap posisi kebutuhan pergerakan. Nah kita lihat kan data yang ada mengatakan secara reguler itu angkutan jalan itu moda share-nya untuk penumpang itu lebih dari 92%. Untuk barang, untuk logistik jalan itu lebih dari 91%. Nah angka itu sudah menunjukkan kepada kita bahwa betapa berat tugas jalan untuk menggerakkan ini semua. Apalagi ditambah kenaikan kebutuhan ketika itu terjadi sesuatu yang meningkat. Dalam hal ini pergerakan orang. Bukankah 10 tahun terakhir pemerintah menggenjot infrastruktur jalan dan jembatan Pak Ateng? Kita sama-sama tahu infrastruktur jalan ketika jalan itu belum ada Trans Java, semuanya mungkin
Tergantung ya, tergantung semuanya di Pantura. Betul. Ya kan, Pantura apapun semua jalan di sana. Nah, kemudian ketika terjadi tol Trans Java ini kemudian tersambung ke sana, masyarakat tergerak ke sana. Ya kan, tergerak ke sana dan sebagian yang tergerak adalah kendaraan pribadi. Ya kan? Banyak angkutan logistik yang tidak lewat sana, tapi dia tetap lewat Pantura. Atas nama bahwa itu menjadi bagian dari penghematan ketika perjalanan, biaya dan sebagainya. Bukannya dampaknya malah positif karena udah tidak terkonsentrasi pada jalur Pantura saja begitu. Yang kendaraan pribadi lebih ke selatan. Sebetulnya kalau kita melihat pada posisi volume lalu lintasnya ya betul bahwa itu kemudian akan bergeser, kemudian akan jadi ini, kemudian bahkan nanti setelah tol lintas selatan juga terjadi, mungkin akan terjadi lebih terurai lagi gitu kan. Namun kan itu to be kan. Nah sekarang yang ada existing posisi seperti itu. Dan satu adalah ketika seluruh pergerakan terutama logistik yang kita perlihat ya. Logistik ini ketika menggunakan jalan mestinya dia berpikir untuk tidak terbebani dengan biaya-biaya lain. Selain karena biaya operasional dia untuk bergerak itu pun sudah terlalu tipis untuk bergerak. Kalau itu ditambah lagi dengan tambahan tol yang notabene tol itu mestinya harusnya lebih menghemat seluruh BOK-nya dia kan, biaya operasi kendaraan itu semestinya ke sana. Namun ternyata toh secara real itu membebani mereka. Mereka masih berharap bahwa pemerintah dengan adanya Trans Java ini tetap menyajikan satu arteri nasional yang kira-kira ya almost similar dengan tol itu. Jalur jadi, khusus. Jalur termasuk itu jalur atau Pantura ditingkatkan jadi sekelas highway gitu ya. Yang kalau kita ngelihat di negara maju highway-nya kan tetap ada perempatan, ada gitu. Bukan berarti yang freeway tapi highway ya, yang jalan-jalan tapi tetap jalan lintas yang bisa dilampaui. Kalau itu bisa terjadi mungkin fine-fine aja. Artinya mereka tetap bisa memilih itu. Nah sekarang kalau kita melihat lagi, hampir di setiap lebaran, apalagi lebaran tahun lalu ya, tahun sebelumnya, jumlah pengguna begitu meningkat. Dan masyarakat melihatnya bahwa pokoknya saya sampai ke tujuan saya oportunis saja. Apapun yang saya gunakan, pokoknya saya sampai sana. Termasuk peningkatan saudara-saudara kita menggunakan roda 2 kan sangat banyak. Iya. Itu terjadi yang meningkatnya adalah di arteri nasional, arteri nasional menuju ke arah dari tujuan sana. Itu begitu meningkat. Nah kalau itu meningkat begitu pesat kan ini nggak mungkin lagi dilewatkan. Kemudian mereka harus libur kan? Secara saya harus diatur untuk libur. Nah kalau liburnya kepanjangan seperti yang kali ini tahun ini, ya pasti itu yang perlu dipikirkan lebih lanjut. Ini Pak Ating malah ngasih PR banyak sekali. Saya ke Pak Agus dulu kalau gitu ya. Jenderal Agus, ini juga menarik karena saya juga nanti habis ini malam ini langsung mudik ini. Banyak juga pemudik fenomena itu malam berangkat gitu kan. Kemudian di tengah jalan mungkin kalau kelelahan atau dia berhenti, dia istirahat. Tentu Anda sudah mengantisipasi soal-soal ini. Apa yang bisa Anda sampaikan Pak Agus? Baik, terima kasih. Sebetulnya kan traffic counting itu kan bisa dilihat. Ini gampang sekali, memang ada rumusnya. Ini lebaran, kalau orang mudik banyak itu sudah biasa. Tetapi bagaimana tata kelola rekayasa lalu lintas itu, baik visi rasio dan tata cara skenario yang akan dilakukan. Contohnya hari ini cukup diperkirakan setelah sahur atau setelah malam ini cukup tinggi. Ini sudah kita perkirakan. Namun demikian, ketika nanti visi rasionya itu tidak menampung, contohnya dari kilometer 01 menuju ke arah 47 itu 4 lajur ketemu 3 lajur ketemu 2 lajur, terjadi bottleneck. Setelah terjadi bottleneck, artinya visi rasio di kilometer 50 apabila sudah 5.500 per jam, kami harus melakukan kontraflow. Dan selanjutnya sampai nanti ke 7.000 ada kontraflow lajur 2 dan lajur 3. Sampai nanti di kilometer 70, ketika di radar kilometer 70, jet tol itu sudah dilintasi per jam berturut-turut 6.300, tentunya kita harus melakukan langkah-langkah one way nasional. Karena memang kapasitas volume jalan ini tidak nampung. Oleh sebab itu, rekayasa ini sudah kita persiapkan. Namun alhamdulillah sampai saat ini masih lancar, artinya standar-standar yang harus kita lakukan langkah-langkah kontraflow dan one way ini belum sampai ke sana. Ini karena sudah terurai dari H-10
yang mengarah ke Transjawa dan yang mengarah ke Lampung dan Sumatera sudah cukup banyak yang sudah keluar. Prediksinya Jenderal Agus sendiri akan masuk pada beban puncak itu di jam berapakah atau hari apa kira-kira, Pak? Kalau biasanya atau dari tahun ke tahun itu H-3. H-3 nanti biasanya ini menjadi puncaknya arus, tetapi kan tidak bisa kita prediksi. Ketika nanti di H-3 ternyata kapasitas volume kendaraan atau traffic counting-nya tidak lebih daripada parameter yang harus kita lakukan one way, tentunya tidak akan kita lakukan one way. Tetapi skenario itu kita persiapkan ketika lompatan-lompatan itu sudah indikatornya sudah sesuai dengan hitungan daripada visi rasio, akan kita lakukan. Tetapi kalau prediksi H-3 itu menjadi puncak arus mudik. Oke, baik. Saya ke Pak Wildan. Pak Wildan, sejujurnya infrastruktur jalan kita apakah memang sudah mendukung upaya agar pengguna itu bisa selamat sampai ke tujuan? Atau ada hal-hal yang misalnya di jalan itu bisa mengundang terjadinya kecelakaan, Pak? Pertama gini, semua ruas jalan tol kita itu sudah didesain sesuai dengan regulasinya. Karena telah melalui tahapan-tahapan audit sampai 5 kali tahapan. Audit. Jadi nggak ada masalah. Cuma yang harus kita pahami, infrastruktur jalan itu mulai dari ruas jalan, getol, rest area, itu tidak didesain untuk volume semasif ini. Harus menjadi catatan semuanya nih. Oleh sebab itu, Lebaran tahun 2024, ada 3 saran kami sebenarnya, Pak. Yang pertama nih ya, ratakan arus, artinya waktu angkutan lebaran ini dipanjangkan. Dengan demikian akan memberikan kesempatan bagi pengelola jalan tol melakukan optimasi di getol dan sebagainya. Cukup seperti yang dilakukan tahun ini? Ini udah luar biasa, jadi saya apresiasi sekali ke Jenderal Agus. Jadi tadi udah dijalankan, artinya diratakan arusnya sehingga kita nggak akan menemukan namanya peak station. Itu yang pertama. Yang kedua, kami minta kepada Jasa Marga agar memberikan intervensi. Intervensinya apa? Dipancing orang agar mau datang di awal-awal tadi dengan tarif tol yang lebih murah. Waktu itu kita sampaikan ke Jasa Marga. Di sana di H-10 katakanlah 50% terus gini. Nah, begitu mendekat makin kecil. Sehingga orang akan terangsang mengambil di tadi sebelum hari hanya. Itu adalah saran kedua. Saran ketiga ini ya. Rest area di jalan tol itu nggak akan mungkin bisa nampung. Oleh sebab itu kami minta pemerintah dorong agar pengguna jalan menggunakan rest area di luar jalan tol. Artinya manajemen rekayasa lalu lintas juga didesain sedemikian rupa in-out-nya harus mudah. Karena apa? Rest area di jalan tol itu nggak pernah dipersiapkan untuk kondisi seperti ini, nggak pernah. Jadi nggak akan mungkin. Yang tidak bisa dihindari Pak Wildan, panggilan alam ke toilet itu. Kalau masih di dalam tol itu yang terdekat cuma rest area. Sekarang gini Pak, kalau kita bicara rest area getol ya, itu kan bicaranya antrian, teori antrian. Ada waktu kedatangan, waktu pelayanan. Waktu kedatangannya sepersekian detik, waktu pelayanannya katakanlah kita mau optimasi. Kamu nggak boleh berhenti di rest area lebih dari 10 menit. Tetap nggak akan selesaikan masalah. Karena waktu kedatangan sepersekian detik. Oleh sebab itu pemerintah harus dorong. Ya, kasih intervensi, misalkan kalau kamu makan di luar rest area di jalan tol akan dapat voucher apa dan sebagainya, sehingga mereka mau keluar. Menarik. Itu yang sekarang ini kami belum lihat. Jadi ada 3 saran KNKT waktu itu kami sampaikan, ada 3, 2 sudah dijalankan dan ini efeknya luar biasa. Mumpung ada Jenderal Agus dong disampaikan langsung ini. Bisa. Jadi tahun kemarin itu kebetulan Pak Aan yang jadi kakor lantasnya ya. Nah, ini Pak Agus ini out of the box. Pak Agus itu sahabat saya. Jadi jenderal yang paling berani mengambil tindakan-tindakan menurut saya ini. Jadi kalau Bapak tahu kasus odol dan sebagainya, Pak Agus ini benar-benar memberikan pencerahan juga ke saya, itu paling berani. Nah, jadi untuk tahun ini selama Indonesia merdeka, ini baru kali ini loh, berani meratakan arus. Meratakan arus dengan apa? Angkutan lebarannya dipanjangkan, sehingga apa? Orang bisa datang dari awal, sehingga puncaknya tidak begitu tinggi. Ini saya setuju ya. Makanya sebentar, ini kita Jenderal Agus harus kembali melakukan tugasnya mensupervisi semua anggota di lapangan. Saya ke Pak Agus dulu. Pak Agus, ini yang disampaikan Pak Wildan tadi menarik sekali dan tentu kita dukung Anda dan teman-teman di lapangan untuk tetap siap siaga. Cuma ada satu hal juga Pak, ini yang harus diantisipasi terjadinya kriminalitas sepanjang perjalanan arus mudik dan arus balik. Apa yang Bapak bisa sampaikan untuk menjaga
menjamin keamanan pengguna jalan ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Wildan. Pak Wildan itu satu guru satu ilmu itu. Asik. Begini Pak, operasi ketupat itu bukan hanya Kamsteltip Carantos. Operasi ketupat itu adalah menjamin Harkamtipmas. Ya. Jadi ada petugas preventif, ada petugas reserse, ada petugas brimob untuk mengantisipasi hal-hal bagaimana negara hadir untuk menjamin masyarakat yang melakukan lebaran itu aman. Jadi Bapak mungkin tidak tahu kalau di sepanjang jalan itu ada pos pengamanan, ada pos pelayanan, dan bahkan ada sniper di sana. Tetapi tugas-tugas kriminalitas ini kan tidak terekspos. Yang tereksposnya itu kan memang ini lebaran, budaya bangsa kita yang memang seperti ini, lalu lintas itulah cermin budaya bangsa, makanya harus kita tertibkan dengan sebaik-baiknya dengan kesadaran pribadi. Kalau berkaitan dengan Harkamtipmas, kita sudah ada satgas-satgas yang menangani itu, termasuk terorisme. Ada juga yang sudah mungkin itu. Ya, oke, baik. Kalau Jenderal Agus sudah ngomong gitu, makin tenang saya malam ini mudik, Pak Agus. Baik, Pak Agus, terima kasih sudah bersama kami. Selamat kembali bertugas. Tolong titip salam buat semua anggota di lapangan. Jangan lupa juga tetap jaga kesehatan, meski ternyata harus berhari raya di jalanan sambil membantu masyarakat yang mudik dan juga nanti balik. Jenderal Agus, terima kasih. Selamat malam. Salam presisi, ditunggu di kilometer 29. Siap, Jenderal. Salam presisi. Terima kasih. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kami masih lanjutkan diskusi kita. Tetap bersama kami di Merah Putih.